Tes satu. Kedengaran Bapak Ibu? Ya. Halo? Hai. Bapak-bapak ini malam Jumat loh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Bapak Fajar, dan Bapak tenaga ahli, ini senior kami juga Pak Fauzi dan Pak Seru Pasinggi, Bapak Ibu narasumber yang masih hadir. Baik, kemudian para pimpinan dan tim PDM 02 bidang IKN, kemudian Bapak Ibu dari UPT, ada BPMB, kemudian BPMB, BBGB, ada BGB, kemudian BBPP, MPV, bidang otomotif dan elektronika. Kemudian Bapak Ibu Kepala Bidang yang menangani kurikulum Merdeka, bidang PAUD, SD, SMP, SMA, Dikmas atau yang mewakili. Ada Pak Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Bidang? Ada, baik. Kemudian Bapak Ibu Koordinator MKKS, jenjang PAUD, SD, SMP, dan Dikmas, Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah, dan teman-teman panitia dari PDM 02, baik yang gabungan dari PMBK, dari SD, SMP, SMA. Ini suara kayak kurang semangat saya ini, saya boleh pinjam? Tes satu, ya, ini. Iya, tampilan suara itu mempengaruhi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ibu-ibu sayu-sayu, ya bapak-bapak terpengaruh. Nah, nih. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita waktu, kesempatan, kekuatan, semangat, dan umur yang tentu diharapkan bermanfaat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, baik tugas kedinasan maupun tugas sosial lainnya. Dan salah satunya hari ini kita menimba ilmu melalui kegiatan advokasi implementasi kurikulum Merdeka Regional 12. Tadi saya dapat bocoran ini dari 2 provinsi, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Nah, kalau 2 provinsi berarti jumlahnya banyak itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai ya sambutan sekaligus penutupan, izin saya menyampaikan terima kasih tadi Pak Fajar, Pak Fauzi, Pak Seru, dan tentu Bapak Ibu tadi sudah memberi tepuk tangan untuk saya. Terima kasih atas ucapan. Kemarin kami dipercaya bersama-sama Bapak Ibu semua di Direktorat PMPK untuk membangun pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang lebih maju mudah-mudahan. Dan tentu ini pekerjaan yang perlu kolaborasi dan kerjasama yang apik, yang tidak boleh ada lelahnya. Ya, salah satunya malam ini dibuktikan oleh Bapak Ibu. Sudah 4 hari ya Pak? Taruhlah 4 hari masih juga semangat. Nih. Yang kedua, Bapak Ibu izin saya memperkenalkan diri supaya nanti nggak ditanya-tanya Pak. Ya, saya sebelumnya guru, kemudian ada di Direktorat PKLK, kemudian berubah nama menjadi Direktorat PMPK. Kemudian tahun 2022 saya mendapat tugas dari Direktur
PMBK Pak Santo saat itu untuk menimba ilmu di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Jadi terhitung Januari 2022 sampai kemarin tanggal 18 September itu saya masih berstatus pengembang kurikulum ahli madya di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan perkenalan ini nanti Bapak Ibu tidak canggung menanyakan kepada saya tentang kurikulum. Ya, kebetulan tadi siang saya disodorkan oleh Pak Adi beberapa agenda, termasuk ke Bali. Tapi saya memilih ke sini. Dan izin saya meminjam ungkapan Pak mantan Wakil Menteri dulu Pak Profesor Mulwar Kasim. Saya hadir waktu itu, beliau berpidato, Bapak Ibu maaf kalau saya salah, itu wajar karena saya baru mulai belajar menjadi wamen. Jadi saya malam ini baru belajar jadi direktur. Ini belum pulang Bapak Ibu, ternyata jadi direktur itu berat-berat ringan. Iya, mulai tadi pagi rapat dengan pimpinan sampai jam 12 zuhur, selesai zuhur rapat lagi, setelah rapat lagi, baru tadi ke Hotel Hayam Wuruk, sholat maghrib di Hotel Hayam Wuruk, makan malam dan kesini. Apa alasan saya kesini Bapak Ibu? Kegiatan di Hayam Wuruk dan kegiatan di sini adalah core bisnis yang pernah saya tangani dan juga core bisnis PMBK di bidang PDM 02. Ini yang menjadi alasan kuat kenapa saya memilih di sini dan tidak ke Bali. Padahal ke Bali itu indah. Baik, tapi nanti saya yakin kesempatan berikut akan diajak ke Bali. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bicara tentang kurikulum merdeka, pasti Bapak Ibu banyak bertanya. Ya, pertanyaan pertama ketika kurikulum merdeka itu lahir, kenapa berubah lagi? Yang 2013 belum tuntas? Ada yang bertanya begitu Bapak Ibu? Ada dan banyak. Pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaan, tapi pernyataan kedua yang sering terlintas atau terlontar dari mulut kita adalah kau ganti menteri, ganti kurikulum. Iya ya Bapak Ibu. Baik, kalau ucapan itu kita keluarkan pada saat sebelum advokasi, yes, tidak apa-apa. Kalau statement itu keluar sebelum Bapak Ibu mendapatkan informasi yang valid, yes, artinya sah-sah saja, boleh. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi valid mengapa kurikulum itu berubah dan kurikulum itu bukan karena menterinya ganti kemudian ganti, bukan. Nah kalau itu Bapak Ibu sudah dapatkan, berarti kita semaksimal mungkin untuk tidak lagi melontarkan statement-statement atau pertanyaan yang menurunkan semangat belajar. Baik Bapak Ibu, jadi kurikulum merdeka ini menjadi salah satu Bapak Ibu, salah satu alat. Jadi kalau ditanya apa alat yang lain, banyak Bapak Ibu. Alat yang lainnya ada 4. Satunya ada di kurikulum yang digabung dari 4 standar nasional pendidikan. Ini mau izin ada Bapak Ibu Kabit semua dari dinas ya Bapak Ibu. Kurikulum ini diturunkan dari 4 standar pertama itu. SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sehingga menjadi satu kesatuan yang dikembangkan dalam kurikulum. Kemudian 4-nya adalah standar apa Bapak Ibu? Standar teknik, standar pengelolaan,
standar penilaian dan standar biaya. Jadi kurikulum itu salah satu. Kalau ada orang mengatakan di luar sana ya Bapak Ibu, ini gara-gara kurikulum pendidikan itu begitu. Ya, ada benarnya, tapi salahnya 4. Ya kan? Benarnya 1, salahnya 4. Karena kurikulum 1 yang salah belum disebut. Ini maksudnya. Sama dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru atau pernah jadi guru, ketika anak-anaknya sukses, yang bahagia siapa? Orang tua. Ketika anak-anak gagal, yang salah siapa? Guru. Padahal guru itu salah satu dari sekian puluh persoalan yang menyebabkan anak-anak gagal. Izin, saya pernah jadi guru 22 tahun Bapak Ibu. Rasa-rasa itu sering kita dengar. Kalau anak gagal, orang tua hebat. Kalau anak sukses, orang tua hebat. Kalau anak gagal, guru yang gagal. Nah, ini kita perlu luruskan bahwa kurikulum ini hanya salah satu alat. Salah satu contoh mengapa kurikulum itu berubah Bapak Ibu, ada yang tahu? Atau sudah diajarkan tadi kan, kurikulum adalah apa Bapak Ibu? Oke lah, nanti daripada ambil waktu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan aturan mengenai isi, tujuan, materi, dan metode. Ini biar lebih paham. Kalau isi itu Bapak Ibu ubah, hari ini kita ajar isi ini kepada anak yang sama. Besoknya kita ajarkan isi yang berbeda pada anak yang sama. Samakah kurikulumnya? Sama atau tidak? Tidak. Hari ini di kelas A kita mengajarkan dengan metode ceramah. Di kelas B dengan metode diskusi. Berubahkah kurikulum? Yes. Kenapa? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, materi, dan cara. Kalau cara kita ubah, yes berubah kurikulum. Tetapi tidak serta-merta secara aturan. Ya kalau Bapak Ibu ngajar dengan cara yang sama pada anak yang berbeda, itu justru salah. Nah, itulah mengapa kurikulum ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya yang paling gampang lah, tapi jangan senyum-senyum tipis ya Bapak Ibu. Dulu kalau kita pacaran kan, pakai kertas kan, dan nyampainya lama kan. Sekarang pakai HP ketik, I love you Ani, dalam hitungan detik nyampe. Pertanyaan balikan, masih mau kita pakai kertas mengucapkan cinta? Menunggunya lama-lama? Enggak. Atau masih mau anak-anak kita ajarkan pakai kapur, kemudian muka kita putih semua? Tidak. Itu salah satu dari beberapa alasan mengapa kurikulum ini harus berubah. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, kurikulum ini kenapa perlu diadvokasi, dan tentu terima kasih kepada timnya Pak Fajar. Begitu banyak miskonsepsi. Kemarin Pak Fatur itu sahabat kami di satu tim di pusat kurikulum. Ya sebelum kesini beliau tanya saya, kabar apa yang harus disampaikan? Jangan tanya saya, besok saya jadi orang PPK. Padahal belum pasti dilantik. Tapi karena nilainya nomor 1, jadi saya yakin itu dilantik. Baik, Bapak Ibu, miskonsepsi yang sering kita dengar adalah yang pertama, bahwa kurikulum itu membebani guru. Ada yang setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju. Angkat tangan yang setuju. Oke, 1. Setelah saya jelaskan kalau masih setuju berarti saya gagal. Ini kan guru Jawa Timur dan guru Kalimantan ya Bapak Ibu. Dulu pernah mendengar UN? Pernah? USBN pernah? Siapa yang buat soal Bapak Ibu? Ya? Siapa yang buat soal ujian nasional? Tim nasional.
Pusat. Iya. Pusat kan? Yang ngajar siapa? Guru. Guru. Bagaimana anak-anak kita tidak dapat di bawah standar? Kita yang berbusa ngomong, yang orang lain yang mujikan. Sekarang ini kurikulum merdeka, begitu merdeka. Guru diberi kewenangan mendesain pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan menentukan keputusan bahwa anak kita kompeten atau tidak. Apakah iya sekarang? Ya. Iya. Apakah ada ujian nasional sekarang? Tidak. Enggak ada. Yang mengatakan bahwa anak kita lulus, dia lulus, kompeten tidak kompeten itu kita. Kewenangan pertama diberi kebebasan kepada guru di sekolah. Yang kedua Bapak Ibu, dulu kurikulum sebelumnya atau kurikulum 13, bagaimana bentuk kurikulum di sekolah Bapak Ibu? Saya sangat yakin sekolahnya ada di Kalimantan, alamatnya ada di Jawa Timur tuh. Iya. KTSP itu copy paste with the same. Itu singkatannya. Mengcopy paste dengan cara yang sama, lupa hapus alamatnya. Iya. Saya lakukan itu Bapak Ibu. Saya lokasi kurikulum 15 tahun. Ya tapi tidak masalah. Yang penting ketika datang pengawas, ada dokumen kurikulum? Ada Bapak. Kalau pengawas yang teliti akan ketemu sekolahnya dari kabupaten ini, kok alamat di dalamnya lupa dihapus. Ya, makanya itu copy paste yang gagal. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang ini namanya KSP. SP. Sekarang disederhanakan jadi KSP. Siapa yang susun? Sekolah. Siapa yang menentukan pendekatan pembelajaran? Sekolah. Siapa yang mengevaluasi kurikulumnya? Sekolah. Sekarang kebetulan saya di Puskur. Sekarang tidak perlu ada tanda tangan kepala dinas di kurikulum itu. Betul. Iya? Ya. Iya. Saking mandirinya Bapak Ibu. Alasannya apa? Bukan memangkas kewenangan kepala dinas, bukan memangkas kewenangan pengawas, tetapi bagaimana sekolah itu mandiri. Selama ini kan kesalahannya adalah kepala dinas yang mengetahui ketika datang ke sana periksa disalahkan kurikulum itu. Padahal kepala dinas yang tanda tangan gitu. Iya kan Bapak Ibu? Datang ke sekolah, kurikulumnya, dokumen KTSP-nya salah. Kalau kita mau nakal, maksudnya kan Bapak ada tanda tangannya di dalam itu. Kalau mau nakal. Nah sekarang ini tinggal kepala sekolah. Isinya apa? Semua pengaturan, mulai karakteristik satuan pendidikan, ya, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, evaluasi dan pendampingan berkelanjutan. Itu isinya murni, walaupun satu yayasan, dua sekolah mesti beda. Boleh saja visi yayasannya sama, tetapi misi pembelajaran mesti beda. Karena kepala sekolahnya beda. Yang satu kepala sekolahnya pintar komputer, yang satu belum tahu. Ya, jadi pengaruh. Baik, itu Bapak Ibu. Berikut, terlalu lama ya? Baik, kan nggak bisa pulang malam kan? Orang Jawa Timur, orang Kalimantan. Baik, yang berikut Bapak Ibu. Ini ada dibuat, tapi saya ingin lebih lepas mengatakan. Ini terakhir Bapak Ibu, terakhir yang substansi. Bapak Ibu, miskonsepsi yang berikut adalah terkait dengan ini jadi tugas kita semua yang ada di UPT, kemudian di dinas-dinas, bahwa kurikulum ini tidak boleh seragam. Tadi ada P5, selamat ya kepada Bapak Ibu guru tadi. P5 itu mungkin sudah disampaikan Pak Fatur ya, tapi saya perkuat bahwa P5 itu pertama tidak boleh mahal Bapak Ibu. Kalau ada P5 yang mahal itu orang tua wajar protes. Karena apa? Nilai utamanya bukan output, tapi proses kolaborasi. Anak buat sendal dari bahan bekas, akhirnya anak tahu, ternyata daun pisang bisa dibuat sendal. Itu yang kita inginkan. Yang kedua, ternyata saya nggak bisa sendirian membuat sendal kalau tidak ada teman sebelah. Ini, jadi miskonsepsi ini perlu diluruskan. Oleh karena itu Bapak Ibu, advokasi ini harapannya tadi tujuan advokasinya jelas.
Sehingga nanti Bapak Ibu betul-betul membawa pulang ilmu ini dengan penuh tanggung jawab. Izin mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kadang keras karena orang seberang. Ini Bapak Ibu, ini Pak Fajar dan tim sudah menyediakan hotel kan Bapak Ibu? Bayar sendiri gak? Enggak. Pesawatnya dibayarkan, makan gratis. Baik. Kalau akumulasi anggaran itu satu orang satu kamar, ini kamarnya ada berapa pesertanya? 200 berarti minimal ada 100 kamar. Kalau 3 malam, ini contoh, ada 1.000 perak dikali 3, 3.000. Kalau ribunya digaji 7 juta, 3 juta per orang. Pesawatnya 3 juta, 6 juta. Makannya sehari 150.000 kali 3 kali 3, 450.000 dikali 3 berapa Bapak? Hitung kotornya 10 juta per orang dikali 200 berapa? 200 juta. Begitu mahalnya pemerintah membiayai itu. Kalau Bapak Ibu pulang informasinya sampai di laci meja Bapak Ibu, 200 juta itu tidak berarti apa-apa. Mohon dimaknai dalam ini. Saya pidatonya sebagai direktur. Mohon dihitung bahwa kenapa anggaran pendidikan begitu ratusan triliun itu dianggap kecil? Sebenarnya tidak kecil. Ya seperti ini. Ini baru satu tempat ini. Di Hayam Wuruk satu tempat. Di sebelah sana satu tempat. Kalau dalam satu kesempatan 3 hotel dikali 200 juta, 600 juta, kemudian tidak berdampak, kita menjadi orang yang sangat berdosa. Ya. Pak Fajar dan tim sudah membayar narasumber, mendatangkannya, kemudian ilmunya diberikan, tetapi tidak sampai kita orang yang paling bertanggung jawab atas ketidaksampaian informasi itu. Oleh karena itu kami titip, kenapa saya tegas ini, karena ini adalah keluarga kita semua. Keluarga pendidikan, UPT itu keluarga pendidikan yang ada di daerah. Kepala dinas adalah keperpanjangan tangan pemerintah daerah, tapi dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu masih Bapak Ibu sekalian, saya sebelum mengakhiri ini, saya titip pesan. Pertama, bahwa tidak boleh lagi ada ungkapan ganti lagi kurikulum. Itu bukan ciri khas orang terdidik. Yang kedua, jangan pernah berkatakan menurut anu. Menurut anu. Hafallah permen-permen tentang kurikulum tuh. Yang terakhir Permen 12 tahun 2024. Standar isinya nomor 5, SK-nya standar 5, standar isinya nomor 7, standar prosesnya nomor 16, standar penilaiannya nomor 21. Sekarang standar isinya diganti dengan Permen nomor 8. Saya hafal karena saya juga bagian yang membuat itu. Jadi ini yang menjadi kekuatan kita, sehingga Bapak Ibu di vokasi begitu pulang, teman-teman sini, menurut si ini, menurut aturan ini, oh nggak ada yang protes. Itu ya Bapak Ibu. Itu pesan substansi. Terakhir, mari Bapak Ibu, saya atas nama Direktorat PMBK menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Pak Fajar, Pak Fauzi, Pak Seru, dan seluruh tim, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang sudah menghabiskan banyak waktu. Bapak-bapak meninggalkan istri, ibu-ibu meninggalkan suami dan anak. Kenapa saya tidak menyebut bapak-bapak meninggalkan istri dan anak? Bapak-bapak itu biasanya ringan cara berpikirnya. Yang penting saya bisa lepas dulu. Tapi ibu-ibu yang paling bahagia saat ini, bahagia artinya bebas dari tugas dapur untuk sementara waktu. Ini yang harus perlu kita syukur. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon nanti tadi dimaknai capeknya kita hari ini, biaya negara yang dikeluarkan dimaknai dengan cara kita masing-masing.
bahwa kita harus bertanggung jawab di hadapan anak-anak kita, di hadapan Pemda, dan yang lebih penting adalah kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, yang terakhir, mohon maaf kalau penyampaian saya namanya juga direktur baru. Jadi kalau salah diwajar lah. Baik, makasih dan mohon maaf. Ini karena ini saya boleh pantun ya Bapak Ibu. Ya. Saya tidak terbiasa pantun, tapi karena ada depan saya jadi saya pantun. Kepada sore bermain layang, indah senja saat menutup hari. Cakep. Acara usai hati senang. Cakep. Semoga ilmu bermanfaat dinanti. Terima kasih. Dan yang paling akhir buat bapak-bapak, buat ibu-ibu dulu. Kalau nanti terima apa-apa dari panitia, boleh dibelanjakan semua. Bapak-bapak nggak perlu, cukup makan daging yang banyak, siapkan kekuatan, mengumpulkan kekuatan, sambut hari bahagia, apapun kondisinya. Tapi jangan kecewa ketika nanti informasi, misalnya, ini lulusan, Bapak telepon, Mama, pesawat siap mendarat, mohon maaf, landasan BC. Makasih. Mari izin Bapak Ibu dengan atas izin Bapak Ibu sekalian dan dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita sama-sama akhiri kegiatan advokasi implementasi kurikulum Merdeka Regional 12 ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Tuhan memberkahi kita semua. Selamat pulang besok Bapak Ibu, mudah-mudahan selamat sampai tempat masing-masing dan menyampaikan informasi ini demi dan utus atas nama tanggung jawab. Makasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau lupa di gini. Enggak usah. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas arahan dan juga penutupan dari Pak